Jumat kemarin kita sudah sama-sama memperingati hari kematian dari Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita memperingati kebangkitan. Saya percaya melalui kebangkitan Yesus, sesuai dengan tema bulan ini, semua kita menjadi anak-anak yang merdeka di dalam Tuhan. Minggu ini saya akan memberikan subtema untuk setiap kita adalah perjalanan spiritual, perjalanan rohani, spiritual journey. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa teman spiritual kita? Ya, melalui kebangkitan Yesus, kita mau belajar sama-sama spiritual journey atau perjalanan roh spiritual. Diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 49. Bacaan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 1 sampai 49. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ini mereka adalah perempuan-perempuan yang mewakili murid-muridnya Yesus ya. Di versinya Lukas ini perempuan-perempuan. Terus ayat 2 saya ngebut aja. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Kan itu Yesus kan ditutup sama batu yang berat ya. Kuburnya Yesus itu, tapi kok bisa terguling sendiri, itu juga merupakan satu keajaiban. Mereka mendapati sudah ya, terus ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Terus sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ini berbicara tentang malaikat. Nah, ini masuk ke ayat 5 yang menjadi intinya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu, ini malaikat tadi ya, yang berkilau-kilauan tadi, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saya ulang, mengapa kita mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Intinya seperti itu. Kita sebagai anak-anak Allah, ini saya langsung ngegas nih. Sebagai anak-anak Allah, kita nih sudah terima kebangkitan Yesus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tetapi banyak kenyataannya anak-anak Allah tanda kutip, dia nyari Yesusnya itu di kumpulan orang-orang yang mati secara rohani. Makanya malaikat itu menjelaskan dengan tegas di ayat 5 tadi. Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup? Yesus itu udah nggak mati loh. Kita jangan punya pemikiran, oh Yesusku mati. Itu seperti nanti saya akan terus ke bawah. Dua orang yang ke Emmaus. Mereka tidak mempunyai pengertian yang benar tentang siapa juru selamat mereka. Sampai malaikat menegur, "Mengapa engkau mencari Yesus yang hidup di antara orang mati?" Saya bersyukur kita semua ditaruh di sini ya, di wadah komunitas rohani yang hidup. Saya percaya di sini kehidupan rohani kita hidup, tidak mati, tidak mati, hidup. Saya tidak membicarakan gereja tertentu, tidak. Tapi jelas Tuhan katakan tubuhku, tubuh Kristus, gereja Tuhan banyak yang mati. Cari Yesus di kumpulan orang-orang yang mati secara rohani. Nggak akan ketemu, nggak akan ketemu. Mereka tidak akan pernah dewasa di dalam Tuhan. Hanya dikasih firman yang menina bobokkan. Cuma yang enak didengar telinga. Itu adalah kumpulan orang-orang anak-anak Allah dalam tanda kutip gereja Tuhan yang sesungguhnya tanpa mereka sadari
Sekalipun Yesus sudah bangkit dan hidup, tapi masih berkumpul di tengah-tengah komunitas yang mati secara rohani. Dan itu banyak. Ya, kita tuh makanya selalu saya bilang kalau ngeliat skop itu jangan Surabaya aja. Gereja Tuhan itu di seluruh muka bumi itu, wah, banyak Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan sedang bersedih hati hari-hari ini. Gerejanya banyak yang tertidur, mati rohani. Tanpa disadari, tapi jemaatnya membludak. Enggak menjamin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah mencari kuantitas. Tuhan hanya mau mencari kualitas. Hati anak-anaknya yang mau bersungguh-sungguh kepada Dia. Kita tahu di perjanjian lama dikatakan, aku akan melimpahkan kekuatanku kepada setiap mereka yang bersungguh-sungguh hati kepadaku, bersungguh-sungguh hati. Jadi ini ya, Tuhan jelaskan ya, hari-hari ini hari-hari yang kritis. Kita tahu kok kalau di rumah sakit itu, di IGD, di ICU itu orang-orangnya pada kritis ya. Nah, hari-hari ini adalah krusial. Harus serius kita. Benar-benar udah nggak main-main lagi. Ini udah Maret habis ya, besok April. Lihat. Semakin bulan ke sana, dunia ini semakin jahat, kejadian semakin fenomena-fenomena yang yang kalau kita tidak serius dengan Tuhan, kita tidak berkumpul di komunitas yang hidup secara rohani, kita akan meninggalkan Tuhan. Bahkan kita, maaf kata, firman Tuhan katakan, akan mengutuk Tuhan. Aku sudah ikut Engkau Tuhan berpuluh-puluh tahun, melayani Engkau, percaya Engkau, tapi mana buktinya Tuhan? Keadaan semakin menghimpit hidupku. Nah apa? Karena mereka mencari Yesus di kumpulan orang-orang yang mati rohani. Saya bersyukur di komunitas ini, ayo kita saling menguatkan satu sama lain. Encouragement itu perlu di dalam Tuhan. Agar kita stand firm, tetap kuat. Tuhan, masalah apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, aku percaya itu untuk mendewasakan aku di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau, karena aku tahu Engkau sudah hidup. Ya, kalau Dia disalib, jangan cuma berhenti sampai disalib. Hari ketiga Yesus hidup. Sekarang membangkitkan Yesus siapa? Dengan kekuatan Roh, Yesus bukan dibangkitkan, Dia membangkitkan dirinya dengan kekuatan Roh. Ada ayatnya. Makanya kalau kita belajar firman itu kita mesti ngerti. Yesus itu tidak pernah dibangkitkan. Dia Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Tapi pada saat Dia bangkit dengan kekuatan Roh, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Yesus bangkit. Tidak ada satupun di alam semesta, di bawah kolong langit ini yang bisa membangkitkan dirinya sendiri dari kematian selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi poin pertama, kita harus sadar Yesus bangkit dan hidup. Jangan percaya hanya sampai di kematian saja. Karena kalau kita percaya hanya sampai di kematian saja, itu akan menjadi halangan utama untuk percaya pada kebangkitan. Nah, kalau kita sudah berkomitmen, mengambil satu keputusan bahwa aku percaya Tuhan, Engkau bangkit, nah, harusnya juga kita jangan mati secara rohani, kita bangkit juga di dalam Dia. Hidup di dalam roh. Sekarang saya mau tanya, waktu Yesus bangkit, itu masih manusia apa sudah berupa roh? Roh dan tubuh kemuliaan. Makanya kita bisa, sebagai anak-anak Allah yang sudah diberi kuasa, kita harus bisa menembus alam Roh Kudus. Saya dengan Bapak Ibu Saudara masih bisa bercakap-cakap seperti ini ya. Karena kan kita sama-sama manusianya. Tetapi kalau sama Yesus yang sudah berupa roh dan tubuh kemuliaan, sekarang kita cara ngobrolnya gimana? Masuk ke dalam alam roh. Melalui Roh Kudus. Bisa. Banyak kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau serius dengan Tuhan, sudah mengerti Allah Bapa itu siapa, Allah Putra itu siapa, Allah Roh Kudus itu siapa, pasti bisa masuk tembus ke alam Roh Kudus. Roh Allah yang hidup.
Itu tadi maka saya katakan, siapa teman spiritual kita? Kalau teman spiritual kita Roh Kudus, pasti kita akan nyambung terus dengan blueprint. Blueprint itu apa yang sudah Tuhan tetapkan. Di akhir zaman ini tuh banyak loh kejadian-kejadian yang akan terjadi sangat mengerikan. Entah itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, perang, kelaparan, penganiayaan. Itu akan digenapi. Nah, sebagai gereja Tuhan harus berbenah diri. Di awal tahun Tuhan sudah bicara, tahun ini bagiku, Tuhan katakan maksudnya, untuk kita semua saya percaya adalah the year of protection, the year of covenant untuk House of Kana. Jadi jangan pernah takut. Kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, sudah memiliki pengertian yang benar tentang arti pengorbanan Yesus di kayu salib dan dia bangkit, hidup, kita ada dalam posisi yang aman. Dunia mau gonjang-ganjing, firman Tuhan bilang, aku tetap beserta engkau sampai akhir zaman. Kita bisa tanya sama Roh Kudus, bagaimana dengan janjimu Tuhan? Engkau akan menyertai aku sampai akhir zaman. Ada syaratnya. Kalau kita mau disertai sampai akhir zaman, Tuhan bilang apa? Beritakan Injil. Sampaikan kebenaran firman. Itu amanat agung yang juga harus kita kerjakan sama-sama. Saya minta keberanian dari Roh Kudus. Memang kalau kita melakukannya sendiri-sendiri, kadang-kadang suka ada keraguan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lakukan secara corporate ya, kesatuan ilahi yang dari surga, tua muda, ayo coba kita mengambil satu keputusan untuk aku mau Tuhan menjadi, ini saya catat di sini. Aku mau Tuhan menjadi partner kerajaan Allah. Menjadi mitra, partner kerajaan Allah. Untuk apa? Hari-hari ini menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Rumah Tuhan, ya kita ini kan bait Allah ya, rumah Tuhan. Ini juga wadah ini pun disebut gereja ya. Itu bukan hanya tempat rumah pemulihan, tidak stop sampai di rumah pemulihan. Di tempat ini selain rumah pemulihan juga adalah camp atau barak untuk melatih setiap anak-anaknya yang sudah dimenangkan ya lewat kebangkitan Yesus. Yang hari ini kita rayakan bersama-sama. Kalau kita sudah hidup benar di dalam Tuhan, sekarang Tuhan mengajak kita untuk menjadi murid-muridnya. Dilatih untuk berperang, dilatih untuk melayani, dilatih untuk dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya bersyukur, selalu saya bersyukur. Tempat ini ya, alat musik kurang apa coba? WL, singer, paduan suara ada. Semua ada. Di sini diperlengkapi secara luar biasa. Dan selalu saya berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah puas kalau kehadiran-Mu tidak bisa dirasakan oleh semua orang yang hadir di sini. Aku rindu Tuhan, supaya mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Tidak hanya dengar kata orang, Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, tapi betul-betul mengalami sendiri. Engkau ada hidup di dalamku Tuhan. Begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar hari-hari ini untuk mengajak Yesus setiap hari berjalan bersama-sama kita di bawah pimpinan Roh Kudus untuk melakukan kegiatan sehari-hari apapun itu. Dan itu perlu waktu ya untuk memanage itu, belajar bersama-sama. Di ayat 15 sampai 16 kita loncat, Pak Hendro tolong. Ini sudah menyangkut tadi perempuan-perempuan itu ya, ditegur sama dua malaikat itu, akhirnya perempuan-perempuan ini balik ke murid-murid yang ke-11. Perempuan-perempuan itu saya sebut aja Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul yang lain. Jadi kok sampai segitunya perempuan-perempuan itu ke kubur ya untuk melihat Yesus, sang guru agung bagi dia. Saya langsung terpintas, oh iya, kita ini kan gereja Tuhan juga mempelainya Kristus. Udah nggak ada gender nanti. Di surga tuh nggak ada laki, nggak ada perempuan. Kita ini sama, mempelai Kristus. Kenapa sekarang si perempuan-perempuan ini yang mewakili sampai ditegur?
Jangan cari aku di kumpulan orang mati. Aku ini hidup. Yaitu Tuhan memperingatkan gerejanya. Ya. Sekarang di 15:16. Ini dua murid mengadakan perjalanan ke Emmaus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ini ya, mereka ini kecewa gitu loh. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Terus 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Tadi saya katakan, Yesus itu kan sudah berupa roh dalam tubuh kemuliaan. Buka mata rohani kita. Kalau masih terselubung dengan selaput yang menghalangi, kita tidak akan mengenal pribadi Yesus. Nggak akan. Cuma gini, oh kamu Kristen ya? Iya. Tahu Yesus? Tahu. Dia juru selamatku. Kenal Yesus? Tahu sama kenal beda nggak? Beda. Sudah mengenal Yesus sampai di mana? Bilang Tuhan, hari-hari ini aku minta kepadamu untuk kau membuka mataku. Secara rohani maupun mungkin ya kasat mata seperti ini. Agar pada saat kita baca firman tuh kita ngerti gitu loh. Dikasih kecerdasan. Oh maksudnya begini tak. Wih kok begini ya Rasul Paulus kok bisa ya. Yang tadinya penganiaya sekarang menjadi pengikut Yesus. Nah gitu-gitulah contohnya. Sama terlebih mata rohani dibuka. Jadi agar adanya satu frekuensi, kalau lebih cocok kayaknya bukan frekuensi ya. Pokoknya jadi kayak sesuatu yang benar-benar nyantol gitu loh, klik gitu loh. Nah itu pentingnya. Jelas ya, jadi dua murid tadi belum mengenal Yesus secara pribadi, sekalipun dua murid yang ke Emmaus ini adalah murid Yesus loh. Berarti kan nggak menjamin murid bisa mengenal gurunya secara pribadi, secara lebih dekat. Mereka ini gusar gitu. Loncat ke 19. Firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jadi mereka kan sedang membicarakan, wah ada guru besar, ya. Tapi hari-hari ini tidakkah kamu tahu bahwa dia sudah disalib, mati? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah ini, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Memiliki pengertian yang salah dan keliru tentang pribadi Yesus. Sebenarnya kan Yesus sudah ngomong, memang ini harus aku lalui, aku jalani untuk disalib, tetapi Yesus bilang, aku akan bangkit di hari yang ketiga. Nah ini luput nih, si dua orang ini sampai mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka sebagai murid tidak mengenal Yesus secara pribadi. Di ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Terus, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan tidak menemukan mayatnya, di 23. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Kedua murid yang ke Emmaus ini sama sekali tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sampai akhirnya di puncak begini. Di ayat 21 tadi punya pengertian bahwa waspadai diri kita masing-masing agar tidak gagal melihat pertumbuhan yang Tuhan sudah rindukan dan alami untuk kita dapat lalui bersama-sama dengan dia lewat peristiwa-peristiwa hidup, agar kita tidak salah mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam perjalanan hidup kita. Ya, kita
Ya, setelah percaya Yesus, tahu dia mati untuk kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga, terus di hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, seharusnya kita mengerti bahwa kita telah ditetapkan untuk dapat menjadi pelaku dan pemain bersama Tuhan di dalam melakukan perkara-perkara rohani yang besar. Saya ulangi, kita harus bisa menjadi pelaku firman dan pemain bersama Tuhan dalam melakukan perkara-perkara rohani yang besar. Jangan puas hanya menjadi pendengar saja atau penonton. Sebagai anak-anak Allah hari-hari ini, saya percaya bahwa setiap kita mengambil sikap hati untuk menjadi partner kerajaan Allah, ya, menjadi utusan sebagai anak-anak Allah, kita akan diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa dari rohnya. Itu ada di Kisah 1 ayat 8. Jadi kita harus mengerti bahwa di ayat 21 tadi mengatakan jangan hanya mengenal Yesus hanya dari luarnya saja. Kita harus masuk lebih dalam untuk mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Siapa dia bagi kita? Dia adalah Sang Mesias yang telah menetapkan kita untuk dapat menjadi partner kerajaan Allah, untuk dapat menjadi alat-alat yang berguna bagi kerajaannya, ya, untuk melakukan perkara-perkara rohani yang besar. Nah, ini waktunya, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, bangkit. Kita harus bangkit. Di ayat 28 sampai 32. Ada satu peringatan yang besar yang Tuhan berikan begini. Banyak, ya, tanpa disadari oleh gereja Tuhan, mereka tuh menempatkan Yesus di posisi yang salah, ya. Tuhan itu sebenarnya kan tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan siapapun dan apapun. Tetapi kenyataan yang ada pada tubuh Kristus hari-hari ini, Tuhan Yesus itu ditempatkan di posisi yang di bawah dari yang seharusnya, ya, hanya untuk kepentingan manusia. Dikatakan di hari-hari terakhir, kalau kita lihat nanti kita nggak usah bahas itu, tapi dijelaskan di 2 Timotius 3 ayat 1-5 bahwa akhlak manusia di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan itu akan merosot. Jadi akhlak manusia dan moral manusia akan merosot dan menjadi bejat di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di 2 Timotius 3, 1-5 itu ada semua ayat-ayatnya, dikatakan kenapa sampai akhlak manusia menjadi merosot dan moral mereka menjadi bejat. Di ayat 28 tadi, Lukas 24 ayat 28, dikatakan di sini bahwa mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Tuhan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Terus, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini untuk ukuran waktu, kita ini kan hidup di Kronos, ya. Kairos. Kairosnya Tuhan, ya. Ini waktu sudah menuju ke tengah malam. Jadi setiap kita harus mendesak Tuhan untuk bisa tinggal bersama-sama di dalam hidup kita hari-hari ini. Karena ini sudah menjelang tengah malam. Persis itu seperti tadi ayat 28 dikatakan seperti itu. 29 dan di ayat 30 dikatakan di sini waktu Yesus duduk. Nah, ini 30 ya. 30 begini. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi pada saat kita mengalami perjumpaan pribadi, pasti kita akan mengalami keubahan hidup. Keubahan hidup dengan standar karakter Bapa yang kita miliki. Karakter Bapa adalah karakter yang penuh kasih dan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memiliki hati hamba di dalam hidup ini. Tetapi jangan terkecoh dengan karakter iblis. Ya. Kalau kita masih memiliki karakter yang seperti
diajarkan oleh bapak pembohong itu, si iblis, berarti kita secara tidak langsung sedang selingkuh rohani. Selingkuh rohani. Masih suka benci orang, iri sama orang, ngejelek-jelekin orang, males mau belajar firman, tidak pernah mau mendesak Yesus. Tadi kan murid-muridnya mendesak, supaya tinggal bersama-sama aku Tuhan. Lah kalau kita tidak pernah mau memiliki hasrat yang dalam untuk betul-betul Yesus tinggal di dalamku, aku mau tinggal di dalam engkau, pasti akan terjadi perubahan hidup. Tetapi kalau kita hidupnya datar-datar aja sama Tuhan, berarti jangan-jangan gereja-gereja Tuhan ini ya, di luar sana juga, saya nggak tahu, saya tidak pernah mau juga mencari kesalahan orang lain, tapi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini banyak gereja Tuhan yang masih memiliki karakter iblis. Di Yohanes 8 ayat 44, yaitu selingkuh rohani. Itu dikatakan selingkuh rohani. Makanya firman Tuhan mengatakan, roh yang ada di dalam engkau sangat dicemburui oleh Allah. Karena kita ini sudah milik Allah, sudah ditebus oleh kematiannya yang kita peringati Jumat kemarin. Sekarang dia sudah bangkit, jadi jangan lagi kita memiliki selingkuh rohani di hadapan Tuhan. Yaitu perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh si iblis atau si jahat. Banyak gereja Tuhan yang penuh dengan trik dan penuh dengan tipu muslihat. Banyak pengajaran-pengajaran yang suka nakut-nakutin ke jemaatnya, nakut-nakutin supaya jemaatnya nunduk sama gembalanya, nunduk dengan sistem dari gereja itu. Padahal kita ini hidup sudah menjadi anak-anak yang merdeka seturut dengan firman. Lah kalau kita nggak ngerti firman, doktrin yang diajarkan oleh satu komunitas gereja-gereja yang tidak seturut dengan firman, namanya kita nggak ngerti firman, kita iya-iya aja. Dan latahnya gereja Tuhan tuh paling cepat kalau gembalanya ngomong, ada amin, amin. Padahal dia nggak tahu tuh gembalanya ngomong apa, menyesatkan atau enggak. Karena kan jemaat juga tidak memiliki kerinduan yang dalam untuk mengenal Yesus secara pribadi. Yang penting gembala aku ngomong apa, dia bilang ada amin, amin. Besok-besok sama-sama ketemu di api yang kekal. Loh, Pak Pendeta kok bawa saya ke sini? Selama ini kan Pak Pendeta ngajarin saya begini. Ya Pak Pendeta bilang, ya siapa suruh dengerin saya. Nggak mau belajar sendiri firman. Maksudnya begini, kalau kita semua cerdas rohani, pada saat saya ngomong sesuatu yang salah, pasti kalian tuh ngerti. Ah masa sih? Kayaknya Pak Benny salah tuh, masa ngomong begitu. Nah kalian bisa komplain. Nanti setelah ibadah, Pak Ben, kayaknya nggak ada deh tadi yang Pak Ben ngomong di mimbar masalah ini. Gitu loh. Tapi kalau kita nggak cerdas rohani, wah pendetaku hebat ya. Kalau khotbah berapi-api, semangat segala macam. Tapi ternyata seperti Amsal katakan, jalannya seperti lurus, tapi ternyata ujungnya di sana maut. Jadi biarlah setiap kita hari-hari ini ya, intinya pokoknya dari firman yang saya sampaikan, bangun relasi hubungan kita itu kan nggak bosan-bosan ya. Kemarin-kemarin kayaknya udah, ya nggak apa-apa terus. Ini Tuhan ingatkan terus, harus bangun relasi hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita sudah menjalankan ibadah doa puasa 30 hari. Apa yang kita dapat? Gitu. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan hari-hari ini? Ayo kita lakukan bersama-sama di dalam kesatuan rohani yang dari Tuhan. Nah, kurang lebih berapa minggu yang lalu, ada satu yang menyentuh hati saya tuh, Tuhan ngomong begini. Aku tidak pernah melihat tindakan kasih gerejaku kepadaku. Dalam loh Bapak Ibu. Tuhan ngomong begini, aku tidak pernah melihat tindakan kasih-Mu kepadaku. Kasih itu perbuatan. Kasih itu bukan cuma God is love, kasih. Tapi kasih itu adalah tindakan. Kasih itu adalah perbuatan. Kita cakap ngomong kasih, tapi tanpa perbuatan, tanpa tindakan, nol. Nah itu yang Tuhan katakan, aku tidak pernah melihat tindakan kasih-Mu kepadaku. Nggak pernah. Sudah berpuluh-puluh tahun mengikut Yesus, tapi sedih nggak kalau suatu hari nanti kita ketemu Yesus, Yesus ngomong begini, aku tidak pernah melihat tindakan kasih-Mu kepadaku selama engkau menumpang di muka bumi.
Sedih. Kita sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga. Tiba-tiba istri saya ngomong gini, selama ini, Pak, aku tidak pernah melihat tindakan kasihmu kepada aku. Kan nelongso ya. Maksud saya, ya ampun, selama ini ternyata aku mengasihi istriku pura-pura. Nah itu yang perenungan saya dapat pada saat lagi berdoa. Saya bilang, Tuhan, apa yang membuat engkau bisa senang Tuhan? Nah itu, tiba-tiba saya dengar Tuhan katakan, aku tidak pernah melihat tindakan kasih gerejaku kepada aku. Mereka sibuk beribadah, iya. Mengadakan agenda-agenda untuk, wah menarik, banyak jemaat, iya. Tetapi di hadapanku, tidak ada tindakan kasih yang kutemui dalam hidup mereka. Tapi biarlah di tempat ini, saya percaya dan terus saya menghimbau untuk kita dapat ya, melakukan kasih itu dengan tindakan dan perbuatan. Bukan hanya sebatas kata-kata. Kita rangkul jemaat-jemaat juga yang masih bayi rohani. Kita jangan membicarakan jemaat kita yang masih bayi rohani, jangan. Kita rangkul. Kita ajak untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kan pertumbuhan rohani pasti kan nggak sama ya. Ada yang masih anak-anak, ada yang sudah menginjak dewasa. Terus jangan yang sudah merasa dewasa membicarakan yang masih bayi rohani. Sebaliknya kita harus merangkul, saling mengasihi satu sama lain lewat doa, lewat di sini sebenarnya sudah ada semua kok. Setiap hari kita baca bar. Sekarang Pak Gembala sebulan sekali ada Bible study. Sebenarnya kalau kita mau meresponi, kita tuh puas loh di sini di House of Kana. Ayo kita memiliki apa ya? Api. Api Roh Kudus itu sudah ada, harus disulut. Kalau api tetap ada, di situ ada api. Ini lilin. Ini bisa nyala nggak? Kalau nggak disulut, disulut. Ayo hidup kita disulut. Api. Api roh yang menggetarkan hatiku. Nah, ada kata-katanya yang sangat menarik. Kita kan belum selesai tadi. Di ayat 29, 30. Nah, 31 tadi sudah belum. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ya toh? Ketika itu, setelah mereka maksa Yesus untuk tinggal bersama, terus Yesus memecah-mecahkan roti, itu menandakan adalah adanya persekutuan dengan Tuhan. Tidak sepihak aja Tuhan terus, tapi dari kitanya nggak pernah mau membalas kasihnya. Nah pada saat ada persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan tadi, di ayat 31, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus dan ia lengkap di tengah-tengah mereka. Terus 32, ini puncaknya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Pada saat kita baca firman, kita doa, berdebar-debar nggak hati kita sama Tuhan? Tuhan terima kasih, aku udah baca firman-Mu. Aku tidur dulu ya Tuhan. Taruh. Berkobar-kobar. Ada nggak sih Tuhan? Engkau memang nggak kelihatan Tuhan. Engkau tuh roh. Tapi aku tuh mau nembus. Sampai masuk ke dalam. Bisa berjumpa, ngobrol sama Tuhan. Dibelai-belai kepalanya, disayang. Aku ini lagi sedih Tuhan. Aku lagi mengalami sesuatu yang pasti. Loh, kok kita anak sing belai-belai kepala aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kok ada bersama aku. Berkobar-kobar. Pada saat Roh Kudus membuka, menyingkapkan firman-Nya. Wah, semangat. Terus baca. Ini yang dialami oleh dua orang murid tadi. Dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan Yesus, ketika Yesus berbicara dengan kita dan menerangkan kitab suci kepada kita. Biarlah hari ini kita memulai sesuatu yang baru. Mulai lagi belajar untuk dapat memberi dan mempersembahkan hidup yang sejati kepada Tuhan.
Dalam satu doa saya, baru tadi pagi saya doa, Tuhan, nanti kita mau merayakan Passover, Paskah. Di hati saya keluar kata berkali-kali, the Antichrist is near, the Antichrist is near, the Antichrist is near. Antikris sudah dekat di depan mata. Kalau saudara dan saya masih mau bermain-main dengan Tuhan, selamat menikmati masa antikris. Tuhan itu sekarang lagi maunya serius dan tegas. Mau bercanda sekali-sekali boleh, tapi jangan bablas bercandanya. Serius. Itu terus terulang-ulang di hati saya. The Antichrist is near. Itu tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Saya langsung bilang, Tuhan, aku percaya untuk jemaat House of Hana dan keluarga besar kami, tahun ini adalah the year of protection yang daripadamu. Sempurna. Ajar kami Tuhan hari-hari ini untuk dapat melakukan tepat seperti yang Kau mau. Melalui blueprint yang ada di dalam firman-Nya. Jangan melenceng dari firman Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit hari ini ya, kita memperingati kebangkitannya, akan mengubah hidup kita secara personal. Dan melalui keubahan hidup pribadi lepas pribadi yang sudah diubahkan, kita harus bisa berfungsi di komunitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. House of Kana. Komunitas yang sudah Tuhan sediakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan mengubah setiap kita ya, melalui kematian dan kebangkitan Yesus ya, agar kita dapat bergabung dan berbagi dalam komunitas yang ada ya, untuk dapat mewartakan Injil dan memberi dampak perubahan bagi dunia sekitar kita. Ada purpose-nya, ada tujuannya. Saya percaya sekalipun itu nanti kapan terjadinya saya tidak tahu, Tuhan akan mempercayakan banyak jiwa-jiwa untuk House of Kana. Bagaimana dengan sikap kita? Kita siap enggak? Kalau kita nggak siap, ya Tuhan juga nggak akan kasih. Sedih ya Tuhan nanti domba-domba yang dikasih terus digeletakin gitu aja. Kita harus siap. Ingat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi itu semua untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui gerejanya, yaitu salah satunya House of Kana di tempat ini. Sekali lagi saya mau katakan, apresiasi yang dari Tuhan itu sudah ada untuk setiap kita yang selama ini berjuang bersama di tempat ini. Terus saling mendoakan, terutama yang didoakan, bukannya dipilih kasih, bukan. Terutama yang didoakan itu pentolan-pentolannya. Pastor Sam, Bu Lucy, Pastor Gary, Bu Lydia, Pastor Albert, Bu Marsha, walaupun tidak bergabung di sini, tapi kita tahu di alam roh kita bersatu. Jadi kita ini harus saling mendoakan. Secara manusia kita ini lemah kok. Saya pun sama Tri perlu didoakan. Saya percaya bahwa pada saat kita mengambil sikap hati yang benar, di dalam setiap pemberitaan firman di tempat ini, ya, mari kita bersama-sama bangkit dalam roh untuk mengerjakan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan di tempat ini untuk kemuliaannya dinyatakan.